Halo sobat peternak, selamat datang di channel peternak ayam. Dan kali ini kita mau ngebahas satu strain ayam, yaitu ayam KUB atau Kampung Unggul Balik Bangtan ya. Jadi saya punya kandang kecil-kecilan aja di belakang rumah. Ini udah berjalan setahun setengah lebih. Semuanya kosong. Ini dulu diisinya oleh indukan ayam KUB 2 ya. Dan ini sisa anakan saya terakhir. Mereka umurnya kurang lebih 2-3 bulan. Beratnya sekilo sampai hampir 2 kilo ya kayaknya, yang jantan itu yang gede, yang ini. Kemudian saya mau sharing aja berdasarkan pengalaman saya, kelebihan dan kekurangan dari ayam KUB 2 ini. Pertama, kelebihannya mereka besarnya sangat cepat pertumbuhannya. Rekor terberat yang saya punya itu ukurannya 5,5 kilo, 5 kilo 4 ons. Itu umurnya 1,5 tahun pas, 1,5 tahun. Jantan yang betinanya saya lupa, cuma sekitar 2,3 kilo ya. Mungkin lebih sih, cuma saya lupa, bener-bener lupa. Untuk mencapai berat 1 kilo itu di saya 7-9 minggu, tergantung ayamnya. Jadi dari 100 itu ada beberapa yang 7 minggu udah 1 kilo. Ada yang 9 minggu 1 kilo. Diberi pakan full pur ya, pur pedaging. Kalau diberi pakan yang seperti misalnya Par-L untuk petelur itu mereka sedikit lebih lambat, beberapa minggu lah. Kemudian dari produksi telur sesuai juga dengan klaimnya di mana-mana. Mereka itu saya lupa persentasenya, dulu saya catat cuma nggak tahu kemana catatannya. Mereka itu pokoknya persentase telurnya sangat banyak, sangat tinggi dan cepat ya. Kalau kita cuma ngincer untuk dijadiin konsumsi telurnya, bukan untuk produksi DOC, ini mereka bisa di-push bertelur. Saya pernah coba 4 bulan udah belajar nelur. Gila sih, cepet banget ini jenisnya. Meskipun saya nggak pernah pelihara ayam lain sebelumnya, tapi untuk 4 bulan udah bertelur kayaknya cepet ya gak? Kemudian kelebihan lainnya, mereka itu sangat-sangat kuat dari penyakit. Ini dari hampir 800 sampai 1000 ekor yang pernah saya ternak sampai panen, kayaknya nggak ada yang terkena penyakit ya. Perlakuan vaksin cuma di awal doang. Obat cacing untuk indukan. Untuk anakan saya nggak kasih obat cacing ya. Ini benar-benar tahan penyakit banget. Kemudian mereka betinanya benar-benar nggak mengeram. Dari kayaknya indukan saya sekitar 6 kali 5 kali 2, 60 sampai 70 ekor. Hanya ada 2 yang pernah mengeram. Sisanya nggak mengeram. Itu pun mengeramnya nggak selalu. Kayak misalnya dia
musiman sekarang pengen mengeram, tapi beberapa minggu kemudian udah nggak ada sifat mengeramnya lagi. Jadi itu kelebihannya. Kurang lebih semua yang ada di brosur itu atau di video-video YouTube itu sangat benar ya, tentang kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya ini saya lihat jarang-jarang orang ngebahas kekurangannya. Bagi saya kekurangan yang paling vital itu, sekali lagi ini di kandang saya doang ya. Saya nggak bisa bicara saya nggak bisa menggeneralisir kekurangannya. Setidaknya yang terjadi di kandang saya itu kekurangannya yang pertama, mereka sangat kanibal. Entah kenapa begitu dipindah ke kandang koloni gini, saya isi 1 jantan dan 4 betina. Tiba-tiba udah anteng suatu hari, pagi-pagi ngecek ke kandang itu ada yang udah mati disiksa betina oleh betina lainnya. Dan kayak badannya udah bolong-bolong gitu. Sementara untuk makanan dan minuman saya selalu tersedia full ya. Kalau kemarin-kemarin untuk indukan di kandang, saya pasang paralon panjang di sini, yang kayak gitu di luar. Jadi makanan dan minuman itu selalu full ada 24 jam. Tapi nggak tahu deh, di kandang saya ini kejadian itu sangat tinggi banget kanibalismenya. Untuk ngisi 36 ekor di 6 kandang, saya nyiapin sampai hampir 50 ekor betina. Kanibalnya setinggi itu ya. Kurang lebih 15 ekor gugur, tiba-tiba dimakan, dibunuh oleh betina lainnya, bukan oleh jantan loh. Saya sempat sekali perhatiin yang nyiksa itu betina nyiksa betina lagi. Entah kenapa, mungkin ada salah perawatan juga dari saya. Tapi itu kejadian pertama dari bibitan pabrik. Cukup rendah tapi ada. Ketika pakai bibitan hasil ternak sendiri itu sangat tinggi banget kanibalismenya. Kalau dilihat di kandang saya banyak noda-noda darah. Hampir di setiap kandang kayak gini. Kemudian ini. Terus ini. Itu telur plastik ya. Jadi nggak tahu kenapa anteng-anteng satu koloni tiba-tiba besoknya udah meninggal, udah gugur satu. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, fertilitas. Entah kenapa di saya fertilitasnya cukup rendah. Kayaknya 50-60% doang yang fertil. Jadi telur banyak kebuang dan produksi DOC jadi sangat tidak stabil. Itu yang bikin kesel ya. Udah betinanya tiba-tiba ada yang mati. Terus telurnya pun meski kayak yang banyak ketika kita panen tiap hari telurnya, tapi yang jadi DOC-nya nggak sebanyak itu. Jadi hitungannya di bawah perkiraan. Saya pakai 2 jenis inkubator, 2 merek yang otomatis juga. Kemudian saya sempat bikin juga yang manual, yang saya putar sendiri tiap hari. Nggak ada bedanya semua. Fertilitasnya emang rendah. Padahal jantan bener-bener saya seleksi. Sampai terakhir itu saya pakai 1 kandang 2 pejantan ya, supaya siapa tahu ada pejantan yang nggak fertil. Tetap tidak sesuai harapan.
nggak sesuai target lah. Kekurangan lainnya untuk masalah harga di pasar yang saya baca-baca. Yang pertama, saya udah punya langganan yang terima hasil panenan ayam saya. Kayak ini nanti bakalan dikeluarin. Jadi di harga saya nggak mengalami kesulitan. Terus kalau ayamnya kegedean, kayak yang ujung ini, kalau udah kegedean, pelanggan saya nggak mau terima, saya jual ke pasar tradisional, ke bakul ayam. Harganya saya bilang ini ayam KUB, tapi dianggap disamakan, harganya nggak ada perbedaan dengan ayam kampung. Nggak ada masalah di sisi itu ya. Malah sebetulnya pengepul ayam di pasar kota saya itu seneng karena ayamnya gemuk-gemuk, sehat-sehat, dan cakep-cakep. Jadi mereka sebetulnya nggak masalah, hanya ya harganya fluktuatif ngikutin harga ayam kampung. Tapi sekali lagi bukan harga ayam pejantan, apalagi harga ayam boiler ya. Jadi di sini nggak disebut, tidak disamakan sebagai ayam joper. Ini disamainnya kayak ayam kampung. Dan saya punya beberapa pengepul di pasar, kejadiannya sama semua kayak gitu, nggak ada beda. Kelemahan lainnya, kata orang-orang mereka makannya cukup rakus. Nggak juga sih, saya punya datanya, cuma entah di mana. Karena udah lama, saya nggak pernah ngitung lagi kos pakan per ekornya. Tapi saya nggak punya perbandingan, tapi kurang lebih di 2,5 kilo ya pakan kalau nggak salah. Full pakan pabrikan broiler kayak gini. Kalau pakai pakan yang lain ya pasti berbeda lah. Mungkin pakan yang lebih murah untuk kejar bobot bakalan sedikit lebih lama, tapi costnya bakalan jauh di bawah juga. Cuma bagi saya ini karena skalanya hobi dan usaha sampingan, jadi saya nggak punya waktu buat cari pakan alternatif yang jauh lebih murah ya. Seandainya bisa, tapi karena situasi dan lokasi juga saya di tengah perkotaan, jadi cukup susah ya nyari makanan alternatif. Paling harus nyari limbah dapur, tapi ya itu saya nggak punya waktu karena ada kerjaan utama. Gitu doang sih kelemahan dan kelebihannya. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat peternak sekalian. Kedepannya ini kandang saya baru renovasi sebetulnya. Jaring-jaringnya kemarin ada yang jebol. Jadi mereka itu bener-bener buas ya. Satu di sebelah sini itu sampai jebol karena suatu malam betina dari sini bertarung dengan betina dari sebelah sini. Itu yang kejadiannya betina. Kalau jantan sih wajar kan ya. Jadi kemarin baru ganti ram, mau cabut tangkringannya juga karena ini bakalan dipakai untuk full pembesaran doang. DOC saya ambil dari luar yang udah ada di kandang sebelah. Itu ada DOC dari jenis sensi atau sentul seleksi. Kita intip, masih berantakan juga karena kandangnya saya baru renov juga. Ini makanan yang biasa saya pakai, 571 broiler starter Sido Agung Agroprima Cirebon. Kemudian ini kandang DOC baru datangnya.
Ini umurnya udah 2 mingguan kayaknya. Ini ayam sensi. Lampunya saya ganti jadi lampu LED karena mereka udah nggak butuh panas dari lampu ya. Lampunya cuma buat penerangan doang. Ini setengahnya lagi ada di sini. Sorry masih berantakan banget. Tapi full sehat-sehat. Dan dari postur saya suka banget ya. Postur DOC-nya ayam sensi. Nanti kapan-kapan kita bahas lah. Yaudah gitu doang videonya. Thank you, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye, bye-bye.